Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan membawa materi daun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naim sebagai moderator pada video kali ini. Baik, untuk kelompok satu itu membahas tentang materi daun, yang dimana kami akan membahas tentang morfologi, fungsi, bagian-bagian, dan perbedaan daun lengkap dan daun tidak lengkap. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri pertama itu ada Febiola Dani Saruru, untuk pemateri kedua itu ada Nurwinda Yusuf, dan untuk pemateri ketiga itu ada Nurhanesa Fitri. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febiola Deni Saruru selaku pemateri pertama. Baik, kita masuk pada pengertian daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa kita sering menjumpai daun berwarna hijau? Hal ini dikarenakan dalam daun terdapat klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang memiliki berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul peran utama dalam fotosintesis. Klorofil membuat hijau pada daun tumbuhan dan alga hijau. Saat juga dimiliki oleh banyak alga lain dan beberapa kelompok bakteri fotosintesis. Daun adalah pengetahuan mengenai bentuk sehelai daun, baik itu berupa daun tunggal ataupun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang helaiannya hanya terdiri dari satu helai tanpa adanya persendian di bagian dasar helaian tersebut. Nah, contoh daun tunggal ada daun mangga, daun jambu, daun jeruk, daun padi, daun pisang, daun dewa, dan masih banyak daun tunggal lainnya. Next. Nah, kelompok kami mengambil beberapa contoh gambar, ada pada daun mangga, daun jeruk, dan daun pisang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih. Bagian pada daun dibagi menjadi dua, berdasarkan struktur luarnya. Yang pertama, pelepah yang berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Yang kedua, tangkai daun yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang ketiga, helai daun pada prinsipnya merupakan organ fotosintetis. Jadi, helai daun salah satu bagian yang penting bagi daun. Next. Adapun berdasarkan struktur dalam, yang pertama itu epidermis. Epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma. Struktur daun biasanya pipih. Jaringan tersebut terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah dengan fungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat pada bagian bawah daun. Next. Jaringan mesofil. Jaringan mesofil tersusun dari sel-sel parenkim yang tersusun cukup longgar. Maka memiliki ruang antar sel, jaringan mesofil dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau palisade adalah jaringan yang mengandung banyak sekali kloroplas yang berperan dalam proses pembuatan makanan. Jaringan buah karang atau spons adalah jaringan yang lebih berongga apabila dibandingkan dengan jaringan palisade yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemateri kedua kami. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ketiga, berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut merupakan bagian dari daun, di mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembuluh kayu. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan mineral menuju ke daun pada akar. Pada batang pembuluh kayu berfungsi sebagai sponsor penegak sebuah tumbuhan. Yang kedua itu pembuluh tapis. Pembuluh tapis memiliki fungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Next. Yang keempat itu stomata. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Pada saat mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, stomata mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata terletak di epidermis bawah. Karena selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga dapat bernapas melalui lentisel yang letaknya berada di batang. Next. Bagian pada daun dibagi menjadi dua, yaitu daun lengkap adalah daun yang memiliki 3 bagian, yaitu upih daun atau pelepah daun, tangkai daun atau petiolus, helaian daun atau lamina. Contohnya adalah Caladium bicolor dan Musa paradisiasa. Sedangkan daun tidak lengkap adalah daun yang kehilangan 1 atau 2 bagian dari 3 bagian daun yang dimiliki daun lengkap. Contohnya adalah Saccharum officinarum. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi beberapa dari pemateri kami yang telah menjelaskan tentang daun. Dari seluruh materi itu, kami menyimpulkan daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat bernapas dan mengelola zat makanan. Ciri khas daun tunggal adalah waktu pembentukan daunnya tidak bersamaan. Gugurnya daun ini dimulai dari daun tua yang kemudian diikuti daun muda. Daun tunggal hanya memiliki satu helaian daun dan umumnya memiliki kuncup yang berada di ketiak tangkai daun. Fungsi daun yang pertama ialah untuk tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Satu, ada pelepah daun, yang kedua ada tangkai daun, dan ketiga helai daun. Tumbuhan yang mempunyai ketiga bagian daun tersebut sekaligus disebut berdaun lengkap. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.